Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, nama saya Fiona Aurelia dengan akhiran NIM 151 sebagai moderator kelompok 4 mata kuliah Kajian Pembangunan Ekonomi Lembaga Keuangan dan Perdagangan. Kali ini, kelompok 4 akan menyajikan materi studi komparatif sistem perdagangan dan lembaga keuangan di berbagai negara. Yang terhormat, Ibu Husnul Khatimah sebagai dosen pengampu mata kuliah Kajian Pembangunan Ekonomi Lembaga Keuangan dan Perdagangan. Dalam presentasi kali ini, saya membagi menjadi 4 sesi, yakni sesi pembukaan, sesi pemaparan materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Langsung saja izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 4, yakni yang pertama Ananda Dwi Setia Dewi dengan akhiran NIM 141, yang kedua yakni saya sendiri Fiona Aurelia dengan akhiran NIM 151, dan yang ketiga yakni Najwa Azara dengan akhiran NIM 164, yang keempat yakni Muhammad Altrudias Solik dengan akhiran NIM 165, yang kelima yakni Andifa Nailus Mustafa dengan akhiran NIM 172, yang keenam yakni Salsabila Ayuristi dengan akhiran NIM 174. Tidak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke sesi pemaparan materi. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Fakta bahwa setiap negara memiliki karakteristik yang khusus yang mempengaruhi cara mereka berinteraksi dalam perdagangan internasional. Membuat studi ini penting. Misalnya, negara yang memiliki keunggulan komparatif mungkin lebih efisien dalam menghasilkan produk tertentu dibandingkan negara lain. David Ricardo menciptakan teori keunggulan komparatif yang menjelaskan bahwa negara seharusnya berkonsentrasi pada produksi barang yang dapat dihasilkan dengan biaya peluang yang lebih rendah, yang dapat mengingatkan efisiensi dan kesejahteraan masyarakat. Analisis komparatif mencakup hal-hal seperti kebijakan perdagangan, struktur pasar, dan peran lembaga keuangan dalam mendukung kegiatan ekonomi. Ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi komponen yang mempengaruhi keberhasilan sistem perdagangan dan lembaga keuangan di berbagai negara. Selain itu, penelitian ini menunjukkan tantangan dan peluang yang dihadapi oleh negara-negara saat menghadapi globalisasi dan transformasi ekonomi global. Selanjutnya, perbandingan sistem perdagangan. Yang pertama, model perdagangan terbuka vs terproteksi. Negara-negara dapat memilih untuk menggunakan model terbuka yang mendorong liberalisasi perdagangan dan mengurangi hambatan perdagangan, atau model terproteksi yang lebih fokus pada melindungi industri domestik. Misalnya, negara-negara Skandinavia biasanya menerapkan sistem perdagangan terbuka yang memungkinkan lebih banyak orang masuk ke pasar. Sementara beberapa negara berkembang mungkin menerapkan proteksionisme untuk melindungi beberapa sektor. Yang kedua, peran perjanjian perdagangan internasional. NAFTA dan sekarang USMCA dan RCEP adalah contoh perjanjian perdagangan internasional yang sangat mengaruhi sistem perdagangan negara-negara anggota. Perjanjian ini tidak hanya menetapkan tarif dan kuota, mereka juga menangani masalah seperti standar lingkungan dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Negara-negara yang berpartisipasi dalam perjanjian jenis ini biasanya memiliki akses pasar yang lebih besar dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan daya saing produk mereka. Perbandingan lembaga keuangan. Fungsi dan struktur lembaga keuangan dapat berbeda. Negara yang berkembang mungkin memiliki sistem keuangan yang lebih sederhana dengan layanan yang lebih sedikit. Sedangkan negara maju seperti Amerika Serikat memiliki lembaga keuangan yang kompleks. Sebuah negara untuk menarik investasi dapat dipengaruhi oleh hal ini. Regulasi lembaga keuangan sangat penting untuk stabilitas ekonomi di sebuah negara.
Negara-negara yang memiliki regulasi yang ketat cenderung dapat mengatasi krisis ekonomi. Sebagai contoh, peraturan yang diterapkan di berbagai banyak negara maju saat ini setelah krisis keuangan pada tahun 2008 kini telah merubah dan memperkuat sistem keuangan saat ini. Dampak globalisasi terhadap sistem perdagangan dan lembaga keuangan. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, transaksi lintas batas menjadi lebih mudah, tetapi juga meningkatkan risiko yang terkait dengan volatilitas pasar global. Untuk tetap kompetitif, negara harus menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Ekonomi global telah berubah karena globalisasi yang mempengaruhi perdagangan dan institusi keuangan di banyak negara. Selain membuka pasar bagi produk domestik, proses ini dapat menimbulkan masalah baru bagi negara, terutama yang sedang berkembang. Dari materi yang telah teman saya sampaikan, kesimpulannya yaitu studi yang membandingkan lembaga keuangan dan sistem perdagangan di berbagai negara memberikan gambaran yang lebih baik tentang perubahan ekonomi di seluruh dunia. Dengan memahami peran lembaga keuangan dalam mendukung kegiatan ekonomi dan bagaimana negara berinteraksi dalam pertukaran barang dan jasa, kita dapat mengidentifikasi komponen yang mempengaruhi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing negara. Perbandingan antara model perdagangan terbuka dan terproteksi menunjukkan bahwa keputusan kebijakan perdagangan memiliki pengaruh besar terhadap daya saing produk dan akses pasar. Selain itu, perjanjian perdagangan internasional membentuk struktur perdagangan global yang menguntungkan negara-negara yang berpartisipasi. Sebaliknya, perbedaan dalam aturan dan struktur lembaga keuangan dan yang menunjukkan cara negara mengelola risiko dan menarik investasi yang keduanya sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Meskipun globalisasi memungkinkan akses pasar yang lebih luas, ia juga meningkatkan risiko volatilitas pasar yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi. Akibatnya, penelitian ini relevan untuk tidak hanya akademis dan penelitian tetapi juga pembuat kebijakan dan pelaku bisnis. Kita dapat membuat strategi yang lebih efisien untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi di era globalisasi yang terus berkembang dengan memahami bagaimana institusi keuangan dan sistem perdagangan di berbagai negara berbeda. Metode ini diharapkan memungkinkan negara untuk beradaptasi dengan perkembangan ekonomi global dan memanfaatkan peluang peningkatan kesejahteraan mereka. Baik, sesi pemaparan materi telah usai. Bagi teman-teman yang belum paham atau masih bingung mengenai materi kami, silahkan untuk bertanya di kolom komentar di bawah ini. Presentasi hari ini saya cukupkan. Semoga materi yang disajikan oleh pemateri kami bisa tersampaikan dan bermanfaat. Saya Fiona Aurelia sebagai moderator pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.